Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat ERD atau Entity Relationship Diagram di software yang bernama YID Works ya. Di sini saya sudah mendownload softwarenya melalui situs resmi. Kemudian kita akan belajar membuat diagramnya melalui sebuah contoh kasus. Nah, contoh kasus ini adalah salah satu tugas kuliah saya pada mata kuliah basis data. Contoh kasusnya yaitu pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah-langkah yang sesuai panduan. Nah, sekarang kita akan membuka ini ya. Dulu kita mulai dari awal ya. File, new ya. Kemudian di sini kita akan memilih sebelah kanan Entity Relationship. Entity Relationship. Dari contoh kasus yang tadi, kita harus menentukan entitinya dahulu. Entitinya di sini berdasarkan analisis yang saya lakukan, yaitu ada 3, yaitu mahasiswa, kemudian mata kuliah, dan terakhir adalah dosen. Nah, sekarang kita kembali ke software YID-nya. Sekarang kita akan membuat entity. Kita copy paste saja supaya lebih cepat. Maaf. Oke. Cepat. Entity-nya tadi ada 3 ya. Yang pertama itu adalah dosen, kemudian mata kuliah, kemudian mahasiswa. Setelah kita mengetahui entitinya, kita harus menentukan kembali atributnya. Atribut ya. Di sini kita memilih atribut. Atributnya apa? Kita perbanyak saja dulu yang ini. Copy paste. Perbanyak saja, tidak apa-apa. Nanti kalau kurang kita tambah, kalau lebih kita bisa hapus ya. Atribut itu apa? Atribut itu yang berhubungan dengan entity. Sekarang kita kembali ke contoh kasus yang tadi ya. Nah, di contoh kasus ini tidak dijelaskan secara eksplisit maupun implisit dari atribut. Atributnya mahasiswa apa, atribut mata kuliah itu apa, dan atribut dosen itu apa. Nah, karena tidak dijelaskan secara detail pada contoh kasus ini, kita harus melakukan penalaran. Contoh paling nyata adalah misalnya seperti ini. Misalnya kita kembali ke yang tadi ya, ke mata kuliah yang paling gampang.
Mata kuliah itu atributnya apa? Bisa saya sampaikan di sini. Contoh dari mata kuliah itu atributnya apa? Saya contohkan di sini. Yang pertama itu ada nama mata kuliah. Saya contohkan di sini namanya basis data. Ini nama mata kuliah. Kemudian ada kode mata kuliah. Jadi atributnya ada kode mata kuliah. Kemudian ada jumlah SKS. Jadi ada 3 atribut yang bisa kita ketahui: jumlah SKS, kode mata kuliah, dan nama mata kuliah. Nah, kita kembali ke program yang tadi. Mata kuliah ada 3 atribut yang kita ketahui sampai sana. Kita pindahkan 3 atribut ya. Nah, maaf, 3 atribut. Yang pertama tadi adalah nama mata kuliah, kemudian kode mata kuliah, yang terakhir tadi apa? Jumlah SKS. Nah, kita perbaiki supaya lebih enak dilihat. Jadi ada 3 atribut. Sekarang kita membuat hubungan antara entity dan atribut. Ini kita tinggal drop and drag ya. Yang dipilih ini ya, garis yang ini. Kemudian dosen. Dosen atributnya apa? Dosen atributnya apa? Yang pertama pasti harus ada nama dosennya. Nama dosen. Kemudian ada atribut lainnya, yaitu setiap dosen pasti mempunyai nomor induk pegawai. Jadi atributnya adalah NIP. Kita membuat hubungan untuk keduanya, dosen dengan NIP. Selanjutnya, untuk mahasiswa ada apa atributnya? Pasti ada nama mahasiswa, karena dosen saja punya nama, otomatis mahasiswa juga harus punya nama. Nama mahasiswa. Apalagi atributnya? NIM mahasiswa. Karena setiap mahasiswa pasti punya NIM. Jadi walaupun namanya sama, tidak mungkin NIM-nya akan sama, sehingga tidak akan mengganggu data ya. Selanjutnya, apalagi atribut dari mahasiswa bisa kita tambahkan di sini adalah semester. Semester. Kenapa semester? Karena tidak semua mahasiswa itu semester akhir, atau misalnya semester 8, pasti ada semester 1. Mahasiswa semester 1 tidak mungkin mengambil mata kuliah semester 8. Seperti itu. Jadi kita membuat kembali hubungan mahasiswa dan nama mahasiswa dengan semester, mahasiswa dengan nah. Sekarang setelah entity dan atribut ada, sekarang kita menentukan relationship. Relationship ada berapa? Ada 2. Antara dosen dengan mata kuliah dan dosen, dan mata kuliah dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan mata kuliah.
Nah, kita pindahkan di tengah-tengah supaya lebih enak saja. Juga pindahkan tengah untuk membuat hubungan. Hubungannya apa antara dosen dengan mata kuliah, kemudian mahasiswa dengan mata kuliah? Kita kembali ke contoh kasus. Contoh kasus. Hubungannya mahasiswa dengan mata kuliah adalah setiap mahasiswa dapat mengambil. Jadi hubungannya itu mahasiswa mengambil mata kuliah. Jadi di sini ada kata mengambil. Jadi hubungan mahasiswa dan mata kuliah itu mengambil. Selanjutnya hubungan mata kuliah dan dosen apa? Dosen dapat mengampu atau mengajar mata kuliah. Jadi hubungan dosen dengan mata kuliah yaitu mengajar atau mengampu. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi, ya. Ke software YID-nya. Sekarang kita buat hubungan. Jadi kita ganti di sini hubungan dosen dengan mata kuliah adalah mengampu. Kemudian hubungan mata kuliah atau mahasiswa adalah mahasiswa mengambil. Sekarang kita buat hubungan dulu, baru kita tentukan kardinalitasnya. Ini kita ambil dulu, kita buat garis penghubung dulu. Baik, sudah lurus. Oke, sudah lurus. Sekarang kita menentukan kardinalitasnya. Misal tadi persyaratannya, contoh kasus, setiap mahasiswa minimal mengambil satu mata kuliah. Setiap mahasiswa minimal mengambil satu mata kuliah. Tapi satu mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Artinya bisa 6, 7, 8, 9, 10. Nah, misalnya mata kuliahnya adalah mata kuliah basis data. Basis data itu misalnya diambil oleh jurusan sistem informasi. Jumlah mahasiswa sistem informasi untuk semester 3 misalnya 50. Jadi ada 50 mahasiswa mengambil mata kuliah sistem informasi. Sehingga di sini kardinalitasnya adalah many to one. Many to one. Yang dipakai adalah, kita cari kodenya ini, many to one. Jadi ke sini sampai batas ini, many to one. Kemudian mata kuliah, ada banyak mata kuliah. Banyak mata kuliah, mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah juga itu banyak, ya. Jadi many to many. Yang dipakai adalah ini, many to many. Selanjutnya, untuk menentukan kardinalitas dosen dengan mata kuliah. Dosen hanya bisa mengajar satu mata kuliah. Jadi satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, ya. Satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Tapi satu dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Jadi untuk dosen ke mata kuliah itu hanya satu. Sedangkan mata kuliah itu banyak. Mata kuliah banyak yang bisa diajarkan oleh seorang dosen.
Makanya kita ambil yang ini, garis yang ini. Saya hapus dulu ya supaya tidak ini. Jadi seperti inilah diagram IRD atau Entity Relationship Diagram untuk contoh kasus tersebut. Kita bisa save as ya, kita berikan nama sistem perkuliahan awal misalnya semester genap. Baik, sekian pembelajaran dari saya sekaligus mengerjakan tugas 1 untuk mata kuliah basis data. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Salam.